Apakah Anda bisa membayangkan menyelam dalam sungai yang gelap, bernafas hanya lewat selang yang dihubungkan mesin kompresor pengisi angin di ban? Ini bisa dilakukan oleh para penyelam di kota Rangoon, Burma yang mencari rongsokan besi bekas. Mereka menyelam sampai 30 meter, memakai peralatan sederhana untuk mengumpulkan besi bekas yang kemudian dijual kepada perusahaan daur ulang. Helen Reagan menghabiskan sehari bersama para penyelam yang melakukan salah satu hal paling berbahaya di dunia. Siang yang cerah seperti ini adalah waktu terbaik untuk menyelam mencari besi bekas. Sebelum mulai, para kru menghitung waktu yang tepat untuk menyelam. Mereka melakukan ini dengan menghitung ombak. Mereka punya celah waktu 45 menit antara ombak yang tinggi dan rendah. Tergantung pada air. Kami menyelam sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Ini adalah pekerjaan yang berbahaya. Masker penyelam sederhana ini adalah satu-satunya benda yang memungkinkan mereka untuk bernafas dalam air. Peralatan ini tidak terbukti aman. Panjang selang tipis yang dipakai menyulitkan untuk bernafas. Selang pun bisa terbelit. Waktu itu kami sedang mengumpulkan rongsokan dari kapal yang karam, dan selang saya mendapat tekanan tambahan dari tabung kaleng. Saya sama sekali tidak bisa berenang kembali ke atas. Lalu saya dapat ide. Saya mengais pasir dengan jari-jari tangan dan menemukan sebatang besi. Saya melepaskan selang yang terjepit dengan besi itu. Kamu harus tetap berpikir jernih saat masih bisa bernafas. Supaya bisa menyelam ke dasar laut dengan cepat, para penyelam melingkarkan rantai besi di bahu mereka. Dengan bantuan dari kru lain, dia terjun ke dasar laut. Pekerjaan ini sulit dan berbahaya. Para penyelam memberikan tanda kalau ia mau naik ke permukaan dengan cara menarik selang. Kru lainnya akan mengangkat dia ke atas. Kali ini, dia ada di dalam air selama 10 menit. Dia tak menemukan apapun. Jadi mereka memutuskan untuk pindah tempat. Tiba-tiba ada teriakan dari kapal terdekat. Mereka menemukan sesuatu. Ini adalah sebuah jangkar tua senilai sekitar Rp60.000. Cukup untuk membayar ongkos bensin hari ini. Ini adalah cara yang sangat berbahaya untuk mendapatkan uang. Dan setiap orang punya cerita seram tentang penyelam yang tewas saat bekerja. Teman kami menyelam dan semuanya baik-baik saja saat ombak tinggi. Kami mulai sekitar pukul 9 pagi, pindah ke sana-sini sampai pukul 2 siang. Lalu ketika ombak mulai rendah, permukaan dasar laut mulai bergerak seperti ini. Dan karang di bawah seperti palung laut. Mereka terperangkap di antara keduanya. Tiba-tiba ada peringatan kalau sebuah kapal komersil akan melintas di tempat mereka. Mereka harus segera pindah. Kini semuanya aman, tapi hari mulai sore. Masih ada waktu untuk satu kali penyelaman lagi. Setelah 10 menit, para penyelam kembali dengan tangan kosong. Ini hari yang kurang beruntung. Mereka tidak mendapat cukup uang bahkan untuk membayar ongkos bensin. Meskipun bahaya selalu mengintai, para pemulung bawah air ini mengatakan akan terus melakukan pekerjaan mereka. Mereka sudah menyelam selama bertahun-tahun, dan sekarang persoalan utama bukanlah kehadiran kapal komersial atau peralatan yang tidak aman, tapi harga besi bekas yang terus merosot.
Sekarang harga besi bekas merosot. Perusahaan daur ulang tidak melakukannya dengan baik karena listrik sering mati. Para pendaur ulang harus membayar generator mereka sendiri. Jadi mereka menurunkan harga besi bekas dan itu berpengaruh pada kami. Kami tidak bisa bertahan dengan pekerjaan ini saja. Menurut para penyelam, pejabat setempat mencoba menghentikan mereka. Tapi mereka akan terus mengambil resiko dan mencari penghidupan dengan cara ini. Kami senang melakukan ini bersama teman-teman, jadi tidak soal kalau tidak dapat untung. Kami merasa bebas di kapal dan kalau kami dapat untung, akan kami bagi-bagi. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.